Teman-teman, banyak juga yang bingung setelah mendapatkan limit home credit, mereka harus belanja kemana? Ya. Terus yang kedua, ada pertanyaan juga yang seperti ini teman-teman. Kak, limit yang sudah kita dapatkan ini apakah 100% bisa untuk cicil barang dan di ACC? Itu ada pertanyaan kedua ya. Pertanyaan ketiga, itu pertanyaannya soal seputar belanja online. Artinya kayak gini, Kak, limit home credit ini bisa digunakan untuk belanja online atau tidak? Oke, teman-teman, saya akan bahas lagi soal 3 pertanyaan ini dan saya akan menjawab satu persatu. Oleh karena itu, tetap stay terus. Jadi akhir-akhir ini banyak yang bingung setelah mereka nonton video saya yang sebelumnya. 5 menit cara cek limit home credit dari rumah. Nah, video saya yang di atas. Setelah mereka sudah nonton video saya yang ini dan mereka dapatkan limitnya, mereka kebingungan. Ya, setelah dapat limitnya ini mereka mau belanja kemana? Jadi ada 2 ya teman-teman ya. Saya pernah juga bahas di video saya yang sebelumnya. Nanti ini berhubungan dengan pertanyaan yang ketiga soal belanja online. Nah, jadi saya bahas dulu yang pertama adalah setelah mereka dapat limitnya, mereka harus belanja kemana. Jadi teman-teman, setelah kalian dapat limitnya sesuai dengan tutorial yang sudah saya bahas di video saya yang sebelumnya, teman-teman setelah dapat limit, teman-teman akan langsung saja ke toko-toko terdekat yang ada sales home creditnya. Oke? Nah, jadi solusinya seperti ini teman-teman. Sebelum ke toko terdekat yang ada sales home creditnya, atau kalian kalau misalkan tidak tahu ada di mana sales home credit, atau kalian mau cari tahu di kota Anda itu sudah ada sales home credit atau belum, bisa saja teman-teman atau Bapak Ibu tanyakan ke saudara-saudaranya, atau ke teman-teman terdekat, sahabat, atau siapapun yang mungkin tahu keberadaan home creditnya ada nggak di kotanya kalian, kayak gitu. Ya, jadi sesudah kalian dapat limit home credit, kalian langsung saja ke toko-toko terdekat yang ada sales home creditnya. Sampai di sana teman-teman akan dibantu sama salesnya. Jadi di sana itu nanti ada proses aplikasi kedua. Jadi home credit itu sebenarnya ada 2 aplikasi sih. Aplikasi atau tahapan proses ya. Jadi tahapan pertama itu adalah kita cek limit dari rumah, itu tahapan pertama. Tahapan kedua itu adalah sampai kita sampai di toko. Nanti di toko itu salesnya akan bantu kita cek cicilan per bulannya berapa, DP yang sesuai dengan limitnya kita itu berapa, dan mereka akan hitung angsurannya. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi selebihnya itu akan dibantu sama salesnya di toko. Ya, jadi kayak gitu. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, Kak, limit yang sudah ada ini apakah 100% kita bisa gunakan untuk cicil barang? Itu di sini di pertanyaan kedua ini seperti ada 2 pertanyaan ya. Jadi ada 2 itu maksudnya gini. Yang pertama itu adalah 100% bisa cicil barang, jawabannya adalah ya, bisa ya. Jadi limit itu kita bisa gunakan untuk cicil barang. Terus yang kedua, apakah 100% di ACC? Itu jawabannya adalah belum tentu ya. Jadi teman-teman kalau setelah dapat limitnya itu bisa saja 5 juta, 1 juta, 2 juta dan terserah ya. Jadi limitnya itu sampai paling tingginya itu adalah 20 juta. Ya, jadi limit home credit itu paling tingginya 20 juta. Nah, berapapun limit yang kalian dapatkan, saya sudah bilang ya, belum 100% disetujui. Dan biasanya juga kayak gini. Ada juga beberapa komentar-komentar yang kemarin saya baca, percuma ajanya kita udah dapat limitnya terus kita sampai di toko ditolak. Jadi seperti di PHP kayak gitu. Jadi teman-teman kayak gini. Kita kalau misalkan sudah dapat limitnya, ya, jadi kita udah dapat limitnya dan kita diarahkan langsung ke toko dan ditolak, itu bukan karena memang kita minta ditolak kayak gitu, bukan ya. Jadi memang tahap kedua ini memang proses verifikasinya itu dari pusat langsung dan keputusannya itu dari pusat ya. Jadi kalau misalkan teman-teman langsung ditolak itu artinya verifikasi dari pusat dan itu salesnya memang tidak tahu sama sekali ya, karena memang salesnya hanya bantu nasabahnya untuk cek datanya di aplikasi pertama dan melanjutkannya di aplikasi kedua. Untuk cicilan barangnya berapa dan sekian-sekian itu nanti salesnya akan bantu dan akan konfirmasi ke nasabahnya tentunya ya. Tapi begini teman-teman, kalau misalkan kalian ditolak itu kemungkinan besar ada beberapa hal.
Yang pertama, mungkin nama kalian itu blacklist ya, atau mungkin BI checking ya, atau mungkin kalian punya nama pernah dipakai oleh orang lain, sanak saudara, bapak, mama, kakak, adik, teman, sahabat untuk kredit barang yang notabene-nya bahwa kalian punya nama tapi yang bayar orang lain. Nah, ternyata bayarannya itu sering-sering nunggak, sering-sering terlambat. Jadi di home credit kalau misalkan nunggak 1 hari pun itu tetap dihitung teman-teman. Kemudian begini lagi teman-teman. Kalau misalkan ada juga yang bilang begini, Kak, kalau misalkan saya ini belum pernah kredit sama sekali. Terus nama saya di BI checking juga memang tidak bermasalah sih. Terus saya memang belum pernah kredit kayak gitu. Itu jawabannya gimana sih? Jadi teman-teman, kalau misalkan kalian belum pernah kredit, itu juga salah satu menurut saya ya, salah satu bahan untuk diverifikasi juga. Istilahnya kayak gini teman-teman. Kalian belum pernah kredit, berarti kita belum tahu kalian punya story pembayarannya itu bagus atau tidak. Beda kalau kalian pernah kredit tapi bukan di home credit. Misalkan kreditnya di FVF, Kredit Plus, Adira, BAF, dan lain-lain lah misalkan ya, atau Kredivo, atau apapun itulah. Tetapi misalkan kalian pernah kredit ke situ, terus pembayaran kalian itu mantap, bagus kayak gitu pokoknya. Kalian jadi nasabah premium, nasabah member atau member yang apa ya namanya, bagus lah istilahnya ya. Jadi diprioritaskan kayak gitu. Nah itu kemungkinan besar di ACC. Karena apa? Kalian sudah punya story pembayaran yang mungkin home credit itu bisa akses dan bisa tahu. Oh kalian itu punya story pembayarannya yang bagus. Dan kemungkinan besar di ACC. Tapi kalau misalkan kalian belum pernah cicil barang 1 kali pun. Dan kalian baru mau coba dan tentu ditolak. Nah itu kemungkinan besar juga. Karena kita belum tahu kalian punya story pembayaran seperti apa, keuangan seperti apa. Dan di sini mengakibatkan bahwa mungkin juga perekonomian kalian atau keuangan kalian itu takutnya minus ya. Jadi untuk biaya makan minum setiap hari dan cicilannya itu takutnya minus. Jadi bisa saja ditolak. Dan di sini saya tidak ajarkan bahwa kalian harus kasih naik cicilan, kasih naik apa namanya, pendapatan kalian. Jadi di sini saya bukan anjurkan kalian untuk kasih naik pendapatan kalian. Karena gini teman-teman, kalaupun kalian kasih naik itu akan ketahuan. Ya, jadi kalau ketahuan tetap akan di reject. Jadi teman-teman harus benar-benar sesuai dengan pendapatan kalian. Tidak boleh kalian kasih naik atau kasih turun. Ya, jadi pendapatan yang dimaksud di sini adalah pendapatan total dalam 1 bulan. Jadi misalkan kalian punya gaji pokok, kalian ada tip, ada insentif, ada bonus, itu dihitung semua kayak gitu. Ya, sampai sini paham ya teman-teman ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga. Soal belanja online tentu saja ya. Jadi saya pernah bahas juga di video saya yang sebelumnya. Itu judulnya, apakah limit home credit ini bisa digunakan untuk belanja online? Videonya ada di atas ini. Nanti kalian boleh cek juga di sini ya. Jadi teman-teman, kalau misalkan kalian mau belanja online, itu tergantung wilayah ya. Jadi tadi siang kebetulan saya ada dapat satu video YouTube yang membahas soal kredit home credit. Kredit di Tokopedia melalui home credit ya. Jadi di situ saya bertanya, Kak itu memangnya bisa ya? Soalnya pengalaman saya itu beberapa orang, kebanyakan lah ya, itu dibatal. Itu karena apa? Dia bilang, Kak kalau misalkan wilayahnya tidak terjangkau atau tidak. Jadi ternyata itu adalah tergantung wilayah ya. Jadi kalau misalkan wilayah yang kalian tinggal itu tidak bisa di cover oleh misalkan toko online atau e-commerce seperti Tokopedia, Lazada atau Bukalapak, berarti dia akan dibatalkan. Tetapi kalau terbackup atau bisa di cover atau bisa toko, misalkan contoh aja Tokopedia lah ya. Kalian kredit di Tokopedia pakai home credit dan wilayah kalian itu mendukung atau masuk dalam wilayah cover. Itu berarti bisa saja di ACC. Tapi kalau misalkan di wilayah yang cover itu kemungkinan besar dibatalkan ya teman-teman. Jadi pertanyaannya pertama, kedua, dan ketiga saya sudah jawab. Semuanya saya sudah jawab. Dan kalau misalkan teman-teman punya pertanyaan yang lain atau mungkin masih kurang, bisa saja teman-teman tulis di kolom komentar. Dan nanti saya akan balas satu persatu dan saya akan membuat video selanjutnya ya teman-teman ya. Jadi seperti itu dulu. Saya harap bahwa teman-teman bisa sampai mengerti di sini dan jangan lupa subscribe dulu supaya apa? Supaya kalian itu bisa dapat notifikasi atau bisa terbantu soal home credit. Jadi kalian dapat edukasi dari channelnya saya ini
Dan karena memang tidak banyak ya, tidak banyak. Saya itu membuat channel ini karena atas dasar banyak yang kurang paham atau eh, banyak yang awam soal home credit. Jadi saya buat channel ini supaya teman-teman bisa dapat updatean soal home credit. Nah, tentu saja akan membantu kalian pada saat kalian kredit. Ya teman-teman ya, sampai di sini saja dulu video saya dan jangan lupa teman-teman subscribe dan bagikan ke teman-teman kalian apabila video saya ini sangat membantu. Jangan lupa tekan tombol like juga dan bunyikan loncengnya supaya kalian menjadi orang pertama yang akan dapat notifikasi saya. Itu saja teman-teman. Salam dahsyat.